warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Wulandari, mahasiswi Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai manusia, keragaman, dan kesetaraan, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Joni Iswan, Sarjana Sosial Magister Sains. Apa saja yang akan dibahas dalam materi ini? Untuk itu, yuk kita simak pembahasan berikut. Manusia, keragaman, dan kesetaraan. Teman-teman ada yang tahu apa sih itu manusia? Apa itu keragaman? Dan apa pula itu kesetaraan? Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu manusia? Teman-teman pasti udah tahu kan, manusia itu apa sih? Yap, manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal dan budi. Akal dan budi tersebutlah yang menjadi pembeda dan sekaligus keistimewaan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Setiap manusia dianugerahi kepekaan untuk dapat membedakan dan keinginan ataupun hasrat untuk melakukan berbagai hal. Misalnya, keinginan untuk hidup, keinginan untuk makan, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih itu keragaman? Keragaman berasal dari kata ragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam artinya macam dan jenis. Namun, dalam hal ini, ragam diartikan sebagai suatu perbedaan pada setiap manusia. Adanya perbedaan tersebut dikarenakan manusia merupakan makhluk individu yang setiap individunya memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan menjumpai individu-individu dengan sifat dan watak yang beragam, di mana manusia yang satu akan berbeda dengan manusia yang lainnya. Jadi, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan pada berbagai aspek maupun bidang, terutama pada sikap, watak, suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat kesopanan dan tata krama, serta situasi ekonomi. Keragaman juga dipengaruhi oleh beberapa unsur. Apa saja sih unsur-unsur yang mempengaruhi keragaman? Unsur-unsur yang mempengaruhi keragaman meliputi suku bangsa atau etnik, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan tata krama, kesenjangan ekonomi, dan kesenjangan sosial. Keragaman juga sering disikapi secara berbeda. Di satu sisi, diterima sebagai modal yang dapat memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain, dianggap sebagai faktor penyulit yang dapat berpotensi munculnya beberapa masalah berikut. 1. Terjadinya segmentasi kelompok. 2. Adanya konsensus yang lemah di antara anggota-anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial. 3. Sering munculnya konflik antar kelompok. 4. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain. Dan yang terakhir, adanya interaksi sosial yang tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Jadi, solusi apakah yang dapat kita lakukan? Solusi yang dapat kita lakukan ialah dengan melakukan beberapa hal berikut. 1. Menghargai berbagai macam perbedaan dalam masyarakat yang dapat ditunjukkan dengan sikap toleransi antar sesama. 2. Bersikap ramah dengan orang lain. 3. Menumbuhkan kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. 4. Selalu bersikap terbuka, logis, dan dewasa terhadap permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif. Apa sih kesetaraan itu? Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setara atau sederajat artinya tingkatan, kedudukan, maupun pangkat. Setara berarti sama tingkatannya. Dengan demikian, konteks kesetaraan diartikan sebagai suatu kondisi di mana di dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki kedudukan yang sama dan berada dalam satu tingkatan hierarki. Kesetaraan ini tidak hanya sekedar adanya persamaan kedudukan, namun kesetaraan memiliki makna yang lebih luas, yaitu sikap yang mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban kita sebagai manusia. Kesetaraan juga dapat dilihat ataupun diukur melalui indikator-indikator berikut. 1. Adanya persamaan derajat
dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan. 2. Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. 3. Adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Kesetaraan juga dapat menimbulkan problem dalam kehidupan. Umumnya ialah munculnya sikap atau perilaku untuk tidak mengakui adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia atau antar warga. Perilaku tersebut disebut juga dengan perilaku diskriminasi. Lalu, solusi apakah yang dapat kita lakukan? Solusi yang dapat kita lakukan untuk menekan dan menghapus praktik diskriminasi ialah melakukan perlindungan dan penegakan HAM di setiap ranah kehidupan dengan membentuk suatu undang-undang. Contohnya, negara kita Indonesia yang berkomitmen melindungi dan menegakkan hak asasi warga negaranya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pengakuan akan prinsip kesetaraan secara yuridis diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi, secara yuridis maupun politis, segala warga negara memiliki persamaan kedudukan baik dalam bidang politik, hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Ketika berbicara keragaman, hal yang harus dikaitkan ialah kesetaraan. Mengapa demikian? Karena keragaman tanpa adanya kesetaraan akan menimbulkan diskriminasi. Contohnya, kelompok etnis tertentu dapat memperoleh hak-hak khusus dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu, keragaman harus didasarkan pada kesetaraan, sehingga mampu mendorong kreativitas, persaingan yang sehat dan terbuka, serta akan memacu kesaling mengertian antar sesama. Dalam hal ini, Bhinneka Tunggal Ika lah yang menjadi pedoman utama bagi kita untuk menghadapi masalah keragaman dan kesetaraan. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebuah ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.